Lama berjalan sampai di Lawang Seketeng. Kami terus berjalan karena katanya tidak jauh lagi pos 5 Surken. Jalan mulai landai. Tiba-tiba dari pohon sebelah kiri saya tampak tidak sengaja sosok kuntilanak di Gunung Gede Parangro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk direkam. Saatnya saya bacakan tulisan Bumi Wiresa. Tulisan kali ini benar-benar bikin merinding. Nenek tua di Surken. Assalamualaikum. Ini pengalaman pribadi saya ketika melakukan pendakian di Gunung Gede. Langsung saja, nama saya Novi Nur Cahyani Sugianto. Panggil saja Ovi. Saya adalah salah satu member komunitas di pendaki gunung. Lama saya dan suami bekerja di Malaysia hingga akhirnya kini pulang ke Indonesia dan menetap di Bekasi, Jawa Barat. Rasa rindu saya untuk mendaki gunung menggebu-gebu setiap harinya. Ketika itu, yang saya agendakan adalah Gunung Slamet via Bambangan pada bulan Agustus tahun 2019. Tapi tiba-tiba saya mendapat kabar Gunung Slamet erupsi dan akhirnya pendakian pun ditunda. Lama berpikir saat itu, saya sharing dengan teman-teman saya yang bernama Bocor, ketua komunitas kami. Saya minta rekomendasi dia kira-kira gunung mana yang bisa saya daki dengan teman saya yang masih pemula, dan dia merekomendasikan Gunung Gede saat itu. Saya mengiyakan saja, dan kebetulan teman saya Evi ini orang Jakarta Timur, Cakung tepatnya, ingin sekali naik gunung saat itu. Singkat cerita, tibalah saatnya kami berangkat ke kota Bogor 29 November 2019. Kami berangkat menggunakan kereta dari stasiun Cakung menuju stasiun Bogor. Tak lama mempersiapkan logistik, sudah siap semuanya, baru kita berpamitan kepada suami saya untuk pergi. Setelah perjalanan panjang hingga sempat tertidur di dalam gerbong kereta, akhirnya sampai juga kami di stasiun Bogor, dan sudah ada teman kami laki-laki yang sudah siap menjemput. Mereka satu komunitas dengan saya, hanya beda wilayah saja. Mereka rupanya sudah menunggu kami di dekat JPO depan stasiun Bogor. Kami pun berangkat ke kontrakan teman kami yang letaknya lumayan jauh dari stasiun Bogor itu. Namanya Badak dan Ari. Sesampai di kontrakan, kami pun packing ulang dan langsung menuju ke base camp Kang Aloy di Cibodas untuk mengurus simaksi. Pukul 14.23 kami sampai di base camp. Kang Aloy Badak bertanya, "Teh, apa yakin nih mau nanjak sore?" katanya padaku. "Mendung loh, takut hujan, udah mulai kabut juga ini." Ari pun melanjutkan, "Apa mau besok pagi saja kita tidur di base camp malam ini?" Saat itu saya sedang halangan haid, tapi sudah memasuki hari-hari terakhir. Kalau tidak salah 4-5 hari lah. Ia menjawab, "Iya Kang, naik juga gak apa-apa kan?" Evi pun melanjutkan, "Kita harus naik hari ini, karena malam minggu saya harus udah sampai di Jakarta." Terus saya nanya lagi, "Apa resikonya itu tinggi Kang kalau naik sore?" Badak pun menjawab, "Tidak Teh, cuman takut hujan saja. Kalau soal haid tergantung kita sih sebenarnya, sugesti. Kalau sudah naik dan niatnya baik, insya Allah gak apa-apa. Asal jangan jorok, jangan sompral. Kalau mau buang air kecil, disaring pakai tisu, takutnya ada darah yang menetes di tanah." "Oh, begitu ya Kang." Sedikit lega aku mendengar pernyataan dari Badak ini. Dan dalam hati aku yakin aku pasti akan baik-baik saja saat itu. Lalu kami pun makan dulu di warung sekitar di base camp Cibodas sebelum melanjutkan perjalanan menuju base camp Via Putri. Sampailah kami di base camp Via Putri, tapi saya kurang tahu nih parkir motor di tempatnya di mana. Kami sudah siap dan akan mulai pendakian saat itu.
Saya sempat bersih-bersih dulu di WC base camp dan mengganti pembalut. Saya lihat darah sudah tidak keluar lagi, hanya flek-flek saja sedikit. Akhirnya kami pun mengawali pendakian dengan bismillah dan berdoa bersama. Jalan aspal yang menanjak dan mulai memasuki ladang warga. Kami bercerita, tertawa, tapi saya dan Evi banyak berhenti. Mungkin karena sudah bertahun-tahun tidak naik gunung, jadi tuh serasa baru lagi, kaki-kaki tuh kerasa pegel gitulah. Evi, teman saya pun sama terengah-engahnya, nafas kita ngos-ngosan. Kami berjalan terus meski lambat. Ketika sampai di pos 1, tepatnya di Leuka, kami bertemu beberapa pendaki yang hendak turun. Teman saya Badak sempat tertidur lama karena dia habis bergadang semalaman. Kami pun bersantai berfoto sambil menunggu Badak bangun. Saat itu ada 4 grup yang naik. Grup saya 4 orang, dari Tambun 2 orang, dari Garut 2 orang, dan dari Tangerang seperti anak kuliah berjumlah 11 orang. Kami melakukan pendakian pada hari Jumat malam Sabtu. Akhirnya kami membangunkan Badak karena hari sudah mulai sore. Kami berpamitan kepada rekan-rekan pendakian lain untuk jalan duluan. Kami berjalan lagi, lambat-lambat sambil bercerita. Saat tiba di tanjakan yang ada pohon tumbang di pinggir trek, dari jauh saya melihat ada kakek-kakek menggunakan baju hitam sedang duduk memegang tongkat kayu dengan wajah pucat. Saya melihatnya terus-menerus. Saya tak merasa heran atau takut karena saya pikir itu adalah penduduk lokal yang mau berjualan di area pos pendakian atau di puncak gunung. Karena beberapa kali kami pun sempat bertemu bapak-bapak yang memanggul dagangannya menuju puncak Gunung Gede. Tapi anehnya, ketika semakin dekat sosok itu menghilang, saya langsung kaget dan menoleh ke Ari dan Badak. Sempat saya menanyakan hal ini tentang kakek itu kepada Ari. Dia melihat atau tidak. Badak langsung memotong pembicaraan saya. Udah teh, jalan saja terus, fokus sama jalan ya, jangan lihat kanan dan ke kiri. Saya pikir Badak juga melihat apa yang saya lihat. Kami pun terus berjalan dan akhirnya sampai di pos 3, Buntut Lutung. Karena hari mulai gelap, tepat di 17.53, kami memutuskan untuk beristirahat, membuat kopi dan gorengan tempe untuk kami makan sambil menunggu azan maghrib selesai. Cukup lama kami beristirahat di pos 3 ini. Waktu menunjukkan 19.17, kami bersiap lagi merapikan tas dan membersihkan bekas sampah masakan kami. Saat mau memulai pendakian, tiba-tiba saya ingin buang air kecil. Lagi-lagi Badak mengingatkan saya agar memakai tisu untuk menyaring air kencing agar tidak ada darah yang menetes ke tanah. Saya pun mengangguk dan meminta antar Evi untuk menunggu saya ketika buang air kecil. Disinilah mulai keanehan terjadi. Saat itu Evi meminta dulu dan saya yang menunggu. Setelah itu baru saya yang buang air kecil. Tak henti-hentinya saya membaca doa dan mencoba tenang agar semua baik-baik saja. Saat selesai buang air kecil, tisu yang untuk nyaring pun saya masukkan ke dalam plastik. Lalu saya mencuci tangan dan plastik itu pun saya masukkan ke dalam kantong jaket untuk nantinya dimasukkan ke plastik sampah. Saya lihat darah sudah tidak ada lagi, hanya bekas flek saja. Ketika mulai berdiri, ada yang mengikuti gerakan saya. Saya menoleh ke belakang. Ternyata tidak ada apa-apa. Tapi ada suara seperti daun terinjak-injak. Benar-benar jelas suara itu kok. Sontak buluku merinding. Saya lalu berjalan menuju Evi. Tiba-tiba ada yang mendesah tapi di samping telinga saya. Angin saat itu terasa benar-benar meniup leherku. Suara kecil itu seperti suara hembusan. Saya pun mengajak Evi untuk berjalan cepat menuju Ari dan Badak. Di situ saya mencoba untuk tenang, lebih tenang lagi. Saya tahu apapun yang terjadi saat itu, saya tidak boleh menceritakannya pada Evi ataupun Badak dan Ari. Aku pun langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Ari bilang, Teteh sama Evi, mulai dari pos 3 ini treknya agak berat ya. Apalagi kita jalan malam. Kalau capek bilang aja. Landainya nanti tinggal dikit kok. Itu ucap mereka. Evi memimpin perjalanan.
Saya kedua dan di belakang ada Badak dan Ari. Tak lama berjalanan, Ari mengeluh tasnya yang berat 2 kali lipat. Seperti memikul beban banyak. Jalannya pun melambat. Langsung terdengar suara anak ayam. Gak begitu jelas tapi benar-benar itu seperti anak ayam. Di sini saya jelaskan. Ari dan Badak ini orang asli Bogor. Mereka hampir sering nanjak di Gunung Gede Parangro untuk membawa tamu open trip dan tamu biasa yang ingin mendaki. Itu sebabnya saya merasa aman mendaki dengan mereka. Selain karena mereka teman saya, mereka juga penduduk lokal yang terbiasa dengan trek Gunung Gede Parangro. Saat Ari mengeluh tas karirnya yang begitu berat, langsung disambut suara ayam itu. Langsung dari jauh ada sepasang mata berwarna merah di atas trek yang mulai menanjak. Saya pikir hanya saya yang melihatnya, ternyata Evi, Badak, dan Ari pun melihatnya. Sontak kami terdiam saat itu. Udah, jalan terus. Mungkin itu Bagas, sebutan babi ketika di hutan. Saya dan Evi mulai merasa gelisah saat itu. Saat beristirahat, kami melihat lampu-lampu pendaki yang bertemu saat di pos 1 Leuca sore tadi. Dan benar saja itu adalah rombongan dari Garut dan Tambun. Saya sempat bertanya ke mereka, "Bang, yang tadi dari Tangerang gak nanjak?" "Enggak teh, mereka buka tenda di pos 3 karena ada pendaki cewek yang udah gak kuat ngelanjutin perjalanan." Kami pun berjalan perlahan. Banyak istirahat karena treknya emang bener-bener ugal-ugalan saat itu. Singkat cerita, kami sampailah di warung pos bayangan. Kami sempat makan gorengan dan semangka di warung itu. Badak bernyanyi-nyanyi lagu India, dan dia bergoyang-goyang di pohon kecil yang ada di trek sambil berkata bahwa dirinya mirip Kajol. Kami tak henti-hentinya tertawa melihat tingkah lakunya. Ari yang saat ini istirahat di tanah sedikit lebih atas di warung itu, saya menghampirinya dan menawari dia kopi dan rokok. Saat saya duduk di dekatnya, tiba-tiba ada hewan kecil seperti musang, tapi anehnya ini berwarna putih loncat di hadapan kami, entah dari mana datangnya. Di situ saya langsung menjerit kaget. "Astagfirullahaladzim, apa itu Kang?" Dengan tenang dia menjawab, "Musang-musang," sambil ngedip-ngedipin mata. Aku gak tahu maksudnya apa. Bapak yang menjaga warung pun sampai keluar melihat kami. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan menuju Lawang Seketeng. Lagi dan lagi, aku dan Evi banyak berhenti padahal jalan baru beberapa langkah. Saat lihat Badak, nampak kesal mungkin karena kami lama jalannya. Waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Perjalanan kami benar-benar lama, sampai-sampai saya merasa ingin menyudahi pendakian dan bermalam di pos bayangan ini. Tapi Ari dan Badak mengingatkan, saya di sini akan lebih bahaya dibandingkan Surgan, apalagi dekat dengan Lawang Seketeng. Tidak ada mata air dan juga pos bayangan. Saat kami terus berjalan, tiba-tiba ada suara gamelan pelan sekali, tapi suaranya seperti tidak jauh di belakang kami. Ari dan Badak begitu menjaga saya saat mendengar suara itu. Mereka langsung bilang, "Jalan terus pokoknya, fokus ya, semua harus fokus." Itu terus diingatkan kepada kami. Setelah beberapa menit, aku dan Evi minta untuk istirahat. Aku bersender di tanah di dekat Ari duduk. Tiba-tiba, tepat di atas kepala kami, baju putih menyentuh kepala kami lewat begitu saja ke atas. Saya dan Ari tatap-tatapan saat itu. Susah untuk bicara. Kita tidak melihat wujud apapun saat itu, hanya kain putih saja, seperti terbang menuju ke atas. Di sini, hanya Evi yang terlihat biasa saja, tidak merasa apa-apa sepanjang perjalanan. Ari langsung menyuruh saya bangun dan melanjutkan perjalanan karena menurutnya sudah tidak aman lagi di situ. Saat berjalan, senter kepala milik Badak dan Ari mati karena habis baterai. Sekarang hanya tinggal lampu dari Evi dan saya. Anehnya, saya ini seperti penasaran saja. Sepanjang perjalanan saya malah lebih fokus menyoroti pohon-pohon di pinggir trek. Badak selalu bicara, "Jangan arahkan senter ke pepohonan teh, cukup ke tanah saja." Lama berjalan sampai di Lawang Seketeng.
Kami terus berjalan karena katanya tidak jauh lagi pos 5 Surken. Jalan mulai landai. Tiba-tiba dari pohon sebelah kiri saya tampak tidak sengaja sosok kuntilanak di Gunung Gede Parangro. Teman-teman menyebutnya Raisa. Dia begitu tinggi, rambutnya panjang kusut dan kukunya panjang hitam. Wajahnya tertutup rambutnya. Di situ saya langsung berjalan cepat dan ternyata ketiga teman saya juga melihat sosok Raisa itu. Kami lari dengan langkah yang panjang. Ketika sudah mau memasuki area Surken, langsung ada wanita yang cekikian tertawa di dekat kami. Badak bilang, "Udah, tenang. Jangan panik. Jalan aja seperti biasa. Sebentar lagi Surken udah tinggal beberapa langkah lagi kok." Kami pun terus berjalan sambil merinding bukan main. Ketemu rombongan yang dari Tambun dan Garut. Mereka begitu cepat menyusul kami. Waktu sudah menunjukkan jam 11:30 malam. Saat saya melihat jam dan sampailah di Surken alun-alun Surakencana. Saat itu saya jalan paling belakang. Saya merasa kagum melihat Surken yang begitu luas dan indah walau tertutup kabut tipis. Di tengah-tengah perjalanan menuju area camp, Badak berpisah karena dia mau mengambil air ke arah sumber mata air. Jaraknya sangat jauh. Saat di Surken, saya tahu ada yang mengikuti belakang. Ada suara gesekan seperti sandal ke tanah. Tapi saya tidak berani untuk menengok. Saya mencoba untuk mengejar teman-teman saya, berlari sekencang mungkin karena jujur saya benar-benar takut saat itu. Seperti apa cerita selanjutnya? Besok kita lanjutin ceritanya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.